Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan kewajiban kita. Khususnya pagi ini kita bisa sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita diberi kesempatan untuk bisa duduk bermajelis ilmu, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik jamaah rahimakumullah, kita masih membahas kitab Perjalanan Setelah Kematian karya Al-Ustadz Dr. Firanda Antirja Fidhahullah Ta'ala, di mana pertemuan lalu kita menyinggung syafa'atul uzma, syafaat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan kepada seluruh umat manusia, dan tujuan syafaat itu adalah untuk menyegerakan peristiwa setelah peristiwa mahsyar. Jadi itu menjadi muqaddimah kita dalam pembahasan yaumul hisab, hari perhitungan, sehingga di akhir dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan syafaatul uzma tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala menyegerakan peristiwa hari hisab setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar hisab tersebut dilaksanakan kepada semua umat manusia. Jadi bahasan kita untuk kali ini adalah tentang hisab. Seperti itu. Taib jamaah rahimakumullah. Hisab yang dimaksud di sini adalah hari perhitungan. Atau kalau dalam bahasa yang kita gunakan adalah audit. Jadi semua perbuatan kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal-amal baik kita maupun amalan-amalan buruk kita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan audit, Allah akan paparkan semua amalan-amalan kita ketika kita di dunia. Baik, kemudian jemaah rahimakumullah, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan hisab yang perlu kita ketahui. Kaidah yang pertama adalah tentang keadilan yang sempurna. Artinya adalah bahwa hisab itu dibangun di atas keadilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi satupun dari hambanya.
Ya. Makanya disebutkan di dalam firman-Nya di surat An-Nisa di ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang pun walaupun sebesar dzarrah. Ya. Artinya sekecil apapun itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala zalimi. Kalau yang diperbuat itu adalah amal soleh, ya maka akan terhitung sebagai amal soleh. Dan jika yang diperbuat itu adalah dosa, ya maka ia pun akan dihitung sebagai perbuatan dosa. Jadi seperti itu, ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Jadi semua di antara kita, baik itu yang dosanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang dosanya hubungannya dengan sesama, maka akan Allah Subhanahu wa taala paparkan itu di hadapan kita semua. Bahkan kelak nanti Allah ketika telah membuka lembaran catatan amal manusia, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia tersebut, "Adzalamaka, apakah aku menzalimi kamu?" Atau adakah kezaliman yang ada di dalam catatan tersebut? Atau mungkin ada iktirah, ya, ada bantahan dari catatan amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanyakan itu kepada setiap hambanya. Ya. Bisa jadi, ya, kalau dalam peradilan dunia kan, ya, mungkin bisa jadi seseorang yang diadili tersebut dia masih bisa banding, masih bisa mengelak, masih mungkin ada hujah ataupun alasan karena dia melakukan perbuatan tersebut. Tapi pada saat itu tidak. Sebab apa? Sebab hamba tersebut dia tahu, meskipun, ya, Allah Subhanahu wa taala hanya perlihatkan catatan amalnya, tapi hamba tersebut Allah berikan ingatan atas perbuatan-perbuatan yang dicatat tersebut dengan jelas. Jadi ketika dia melihat catatan, oh saya dulu berbuat seperti ini, dia berbuat seperti ini, dia berbuat seperti ini, maka dia akan teringat. Sekecil apapun itu perbuatan, imma perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Kalau kita mungkin di dunia, perbuatan buruk sebesar apapun kita kadang lupa. Tapi sebaliknya perbuatan baik sekecil apapun kita bisa ingat. Itu jika di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak. Jadi sekecil apapun imma baik maupun buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingatkan kita. Seakan-akan kita berada di sebuah layar yang begitu besar, ya. Jadi daya ingat kita itu kita bisa tangkap semua atas perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan dulu ketika kita di dunia. Jadi manusia nggak bisa mengelak, kita semua kelak nggak bisa mengelak atas catatan amal tersebut dari perbuatan yang kita kerjakan saat kita di dunia, seperti itu. Kemudian juga ada keterangan di dalam surat Luqman ayat yang ke-16. Dalam perkataan Luqmanul Hakim kepada putranya, ketika Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya, Allah berfirman, ya bunayya innaha intaku mithqala dzarratin mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang artinya adalah Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, dimanapun itu,
niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha teliti. Jadi artinya adalah dimanapun kita berbuat, sekecil apapun itu perbuatan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu perbuatannya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita sedang ingin berbuat baik, jangan hanya berbuat baik itu jika berada di khalayak banyak orang. Jika kita ingin berbuat baik, maka tidak hanya kita melakukan kebaikan yang sifat pahalanya mungkin besar. Adapun kebaikan yang sifat pahalanya itu kecil, maka kita remehkan dan kita tinggalkan. Padahal justru bisa jadi dari amalan-amalan yang kecil yang mungkin nilai pahalanya juga enggak besar, maka yang demikian ini bisa menyelamatkan kita atau menutup dosa-dosa kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ringan itu justru malah memudahkan kita dan meringankan kita untuk kita ikhlaskan niat dalam ibadah kita ini sepenuhnya hanya kepada Allah. Justru terkadang amalan-amalan yang berat yang meskipun nilai pahalanya itu besar, maka berat pula keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebagaimana kita contohkan, sedekah yang nominalnya besar dengan sedekah yang nominalnya kecil, maka lebih berat keikhlasannya ketika kita bersedekah dengan nominal besar. Tapi coba kita rasakan ketika sedekah yang kita keluarkan itu kecil, maka seakan keikhlasan itu kita penuhi di dalam hati kita. Memasukkan uang 2.000 rupiah di kotak infak, sepertinya itu lebih besar ikhlasnya dibanding kita memasukkan uang 1 juta di kotak infak. Makanya ada seorang ulama salafus saleh yang bernama Ibnul Mubarak, beliau pernah mengatakan, rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil itu dia bisa menjadi besar disebabkan karena niat. Dan juga tidak sedikit amalan-amalan yang besar dia berubah menjadi kecil disebabkan karena niatnya pula. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Jangan sampai kalian itu meremehkan sekecil apapun itu kebaikan. Sebab apa? Sebab yang kecil biasanya akan mudah bagi kita untuk mengikhlaskan. Ya meskipun dengan kita senyum di hadapan saudara kita yang lain. Atau mungkin dalam hadis yang lain Nabi SAW memotivasi kepada kita, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan setengah ataupun sepenggal kurma. Jadi bahasa Nabi SAW ini menunjukkan untuk berlindung dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, misal bersedekah pun meskipun hanya setengah kurma, maka ini bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jemaah. Sekali lagi bahwa tidak ada satupun dari hamba Allah yang terzalimi di hari peradilan ataupun yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
Kemudian kaidah yang kedua adalah tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Jadi kita nafsi-nafsi. Jadi kita menanggung dosa kita sendiri, kita tidak menanggung dosa orang lain. Jadi nggak ada istilah perkataan nanti saya yang menanggung hisabmu, nggak ada. Ya. Ima anak kita, ya dia akan menanggung dosanya sendiri. Kita pun demikian, istri kita pun demikian, orang tua kita pun demikian. Jadi masing-masing kita ya, akan dihisab sesuai perbuatan kita masing-masing. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih." Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka fa innama yahtadi li nafsih, sungguh itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan barang siapa yang tersesat maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya dosanya untuk dirinya sendiri. Dan kita pun tidak dibebani dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya. Jadi artinya bahwa apa yang kita perbuat, apa yang orang lain perbuat, apa yang saudara kita perbuat, apa yang anak-anak kita ataupun istri kita perbuat, maka mereka akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Maka jangan kita khawatir, ya. Selama kita tidak ikut andil dalam perbuatan dosa tersebut, artinya dosa yang dikerjakan oleh orang lain, ya maka kita tidak akan menanggung dosa mereka. Ya. Berbeda jika kita ikut andil dalam perbuatan dosa tersebut. Maka di dalam Al-Quran surat An-Najm yang hampir sama dengan apa yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15, dalam surat An-Najm pun sama. Mulai dari ayat 36 hingga 38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa." Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita harus pahami ya, dosa anak kita yang dia kerjakan, ya dia akan bertanggung jawab untuk dosa dia sendiri. Demikian pula dosa yang kita kerjakan, anak kita nggak akan memikul dosa kita. Begitu pula dosa pasangan kita ataupun dosa istri kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam ayat yang lain yang kaitannya dengan kedudukan satu keluarga yang ada di surga, yang mana mereka memiliki kedudukan yang berbeda-beda kelak. Bisa jadi seorang anak kedudukan surganya lebih tinggi dari orang tuanya atau sebaliknya. Bisa jadi seorang istri kedudukannya lebih tinggi surganya dibanding suaminya ataupun sebaliknya. Artinya adalah bahwa dosa istri, dosa anak, dosa orang tua tidak kita tanggung. Begitu juga dosa kita tidak ditanggung oleh mereka.
Ya. Kalau seandainya dosa itu kita yang nanggung, baik itu dosa istri atau dosa anak atau dosa orang tua kita atau sebaliknya, ya berarti kita tidak ada kesempatan untuk meraih kedudukan surga tertinggi dari surga-surga keluarga kita. Padahal di dalam surat At-Tur di ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang suami ataupun kepala rumah tangga jika mereka memiliki kedudukan tertinggi dari keluarga yang mereka pimpin, baik itu istrinya, anaknya, atau mungkin saudara-saudaranya yang lain, maka mereka, para suami ini, para pemimpin ini bisa mengupgrade surga ke keluarga mereka masing-masing. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Nah, ini yang kita garis bawahi. Dan anak keturunan mereka ya mengikuti keimanan orang tuanya. Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan anak-anak mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka, artinya amal kebajikan orang tua mereka. Jadi semisal ya ada satu keluarga, lalu kemudian orang tuanya, misal suaminya berada di surga yang tertinggi, nah anak-anaknya itu ada di surga yang bawah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengupgrade surga anak keturunannya, dan Allah ya, naikkan mereka dan Allah kumpulkan mereka bersama orang tua mereka, bukan orang tua mereka yang turun derajatnya, tidak. Kalau seandainya setiap orang itu dia memikul dosa keluarganya, ya maka tentunya ayat ini bertentangan dengan nanti kejadian yang ada di surga kelak. Ya. Jadi itu jamaah. Ya. Sehingga sekali lagi bahwa kita tidak akan memikul dosa orang lain meskipun mereka adalah keluarga kita, baik itu anak-anak kita, istri kita ataupun yang lainnya. Dengan catatan selama kita tidak ikut andil dan bukan menjadi penyebab keluarga kita ini melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ikut andil, jika kita menjadi penyebab mereka itu berdosa, semisal anak perempuan kita biarkan mereka keluar dari rumahnya tanpa menutup auratnya, padahal menjadi kewajiban bagi mereka untuk menutup auratnya di usia mereka yang sudah balik. Atau misal anak laki-laki kita yang melakukan perbuatan dosa lalu kemudian kita diamkan begitu saja, maka ini secara otomatis kita yang diberi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nasihat kepada mereka, maka kita pun bisa terseret dan bisa terkena dosanya. Dosa apa? Dosa kita tidak menegur mereka. Dosa kita tidak menghalangi mereka untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk ke dalam kategori sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, masuk ke dalam golongan dayyuth, kepala rumah tangga yang mereka membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan kepada Allah, yang tidak cemburu dengan kemaksiatan tersebut, ya. Maka ini bisa masuk ke dalam kategori golongan dayyuth. Siapa itu dayyuth? Tadi yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat. Bahkan ada sebagian kaum laki-laki, para suami yang justru bangga kalau istrinya itu
menampakkan auratnya di hadapan kawan-kawannya. Dia merasa bangga karena istrinya cantik misalnya, rambutnya lurus. Kemudian dia senang andaikan dia tidak menutup auratnya. Maka hal ini diancam oleh Rasulullah SAW. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah cuek kepada golongan ini dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dayyuth, seorang laki-laki atau kepala rumah tangga yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kasusnya demikian, ya maka dia pun ikut menanggung dosanya. Dosa apa? Dosa membiarkan keluarganya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sebagai panutan. Ya. Yang ini bisa menjadi dosa jariah, jemaah. Ketika kepala rumah tangga dia melakukan perbuatan dosa yang diikuti oleh istri dan anak-anaknya. Ini pun sama. Karena dia bertanggung jawab atas agama keluarganya. Kecuali kalau sudah kita sampaikan, sudah kita nasihati, tapi mereka menolak nasihat kita, ya maka kita terlepas dari tanggung jawab memberikan pendidikan agama kepada mereka. Ya, sebab kewajiban kita sudah kita sampaikan. Tapi kalau kita diam saja, apalagi kita malah ridho, ya, serta mendukung atas perbuatan dosa keluarga kita, ya maka kita akan ikut menanggung dosanya juga, seperti itu jemaah. Ya. Nah itu yang kedua, kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, ya, bahwa nanti di yaumul hisab para hamba diperintahkan untuk melihat catatan amalnya. Artinya tidak ada satupun dari kita yang tidak melihat catatan amal kita. Semua masing-masing dari kita diberikan lembaran catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang disebut dengan haditsul bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan memanggil seorang hamba, lalu kemudian Allah berikan sebanyak 99 catatan amal dia. Ya. Yang lembaran satu lembaran itu, ya, panjangnya sejauh mata memandang. Dan pada saat itu, ya, catatannya tersebut dipenuhi dengan keburukan, dengan dosa. Namun dia diselamatkan ketika dia di dunia, dia tidak pernah menyekutukan Allah ataupun mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti kita akan membahas ini di Yaumul Mizan, hari timbangan. Allah Subhanahu wa taala menimbang catatan amalnya tersebut yang dipenuhi dengan keburukan, ditimbang dengan satu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ternyata kalimat tauhid ini memberatkan timbangan kebaikannya, sehingga Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, jadi seperti itu. Nanti akan kita bahas di Yaumul Mizan. Tapi yang jelas bahwa semua hamba-hamba Allah kelak akan diperintahkan untuk melihat catatan amalnya. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan mansyura, terbuka. Ya. Maka Allah nanti akan perintahkan kepada mereka, iqra kitabak, baca ini kitabmu, baca ini catatanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba,
Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Kamu audit sendiri. Kamu baca sendiri. Jadi tidak Allah tutupi. Kita disuruh meneliti, coba adakah yang terdolimi dari catatan amalan tersebut. Jadi itu kelak nanti akan terjadi pada semua kita jamaah. Masing-masing kita, catatan amalnya itu sudah terbuka dan kita disuruh untuk membaca semua catatan tersebut. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia saja Allah sudah ingatkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menjadi pedoman bagi kita jamaah. Allah tidak akan pernah menzalimi kita kelak. Makanya seharusnya kalau kita sudah tahu bahwa hal ini kelak nanti akan terjadi dan kita mengimaninya, ya maka berusahalah untuk menahan diri kita ketika kita dihadapkan dengan perbuatan maksiat. Ya meskipun itu akan menguntungkan urusan dunia kita. Tapi kalau ini nanti akan merugikan kita di akhirat, maka seharusnya kita tahan itu. Jangan kita lakukan. Seperti itu. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, kaidah yang berikutnya jemaah. Perlu kita ketahui bahwa kelak nanti tidak hanya kita saja. Ya. Artinya adalah ketika kita dihadapkan di hadapan Allah di yaumul hisab, bukan hanya kita saja ya, yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi nanti kelak ya, ketika kita sedang dihisab, maka dihadirkan pula saksi-saksi ya, untuk menjelaskan bahwa di dalam catatan itu tidak ada satupun yang terlewatkan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, siapa saja yang menjadi saksi nanti dari catatan amal perbuatan kita, di antaranya ya Allah itu sendiri. Karena Allah zat yang maha melihat seluruh perbuatan hamba yang dilakukan ketika di dunia. Maka Allah yang akan menjadi saksi nanti. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa di ayat yang ketiga. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguh Allah itu nanti akan menjadi saksi atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua yang akan menjadi saksi adalah para rasul. Jadi nanti yang menjadi saksi kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat An-Nisa juga ayat 41, di mana Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimana keadaan orang kafir itu nanti, kata Allah, jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Artinya bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini merupakan syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada di antara umat manusia akhir zaman ini, artinya adalah umat manusia yang mereka hidup dari zamannya Nabi SAW diutus oleh Allah, yang seharusnya mereka harus mengimani Rasulullah SAW, tapi mereka masih mengaku mengimani kepada Nabi ataupun Rasul yang sebelumnya, misal beriman kepada Isa, beriman kepada Musa, beriman kepada ajaran-ajaran yang sebelumnya, ya maka Rasul kita SAW akan menjadi saksi bahwa mereka tidak mau beriman kepada Rasul yang terakhir.
Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kerisalahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasul untuk semua umat manusia di akhir zaman. Ya. Sehingga mereka yang beragama misal Yahudi, yang beragama misal Nasrani, maka mereka harus beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mereka kufur, dan kekufuran mereka itu nanti akan disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Jadi kita pun akan menjadi saksi orang-orang kafir kelak. Bahwa ada di antara hamba Allah yang kufur tidak mau mengimani risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dimaksud, ya. Baik, kemudian yang menjadi saksi lagi jamaah adalah umatnya nabinya. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Jadi kita pun nanti akan menjadi saksi untuk mereka orang-orang kafir. Kemudian yang menjadi saksi yang lainnya adalah para malaikat. Ya. Malaikat itu juga nanti akan menjadi saksi, apalagi malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal perbuatan kita. Ya. Maka mereka pun akan menjadi saksi. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-18. Wa yauma yaqulul asyhadu haula'i alladzi nakadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan para saksi akan berkata, nah, ini yang dimaksud adalah para malaikat, ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimbakan kepada orang zalim. Nah, kalau saksinya itu sudah Allah itu sendiri, saksinya itu sudah Rasul, saksinya itu sudah para malaikat, ya bagaimana kita akan membantah nanti di hari peradilan? Ya. Kita tidak bisa mengelak. Kalau di dunia, peradilan dunia, mungkin kita bisa membuat-buat saksi, memanipulasi, itu bisa. Berbohong, berdosa untuk menyelamatkan dari jerat hukum. Ya. Tapi kalau di akhirat, kalau yang menjadi saksi itu Allah sendiri, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui perbuatan kita, ya kita sudah gak bisa mengelak lagi jamaah. Ya. Sungguh berat. Ya. Maka sekali lagi berpikir terlebih dahulu kalau kita ingin berbuat dosa. Karena Allah yang bersaksi nanti. Ya. Kita nggak usah bicara lah yang bisa disaksi Nabi, yang menjadi saksi malaikat. Atau mungkin di antara saksi yang lain nanti adalah bumi. Bumi yang kita pijaki untuk kita berbuat dosa itu nanti akan menjadi saksi. Ya. Atau andai kan ada bantahan, kan buminya udah diganti. Ya. Baik, tapi tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kita nanti akan juga menjadi saksi. Ya. Di hari di mana mulut kita akan dikunci, tidak bisa berbicara, gak bisa mengelak. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kedua tangan kita akan berbicara. Dan di dalam ayat yang lain, ya, bahwa kulit kita semua juga akan bersaksi atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi sudah nggak ada lagi jamaah sekalian rahimakumullah, kita ada kesempatan untuk mengelak dari semua perbuatan yang kita lakukan. Ya. Jadi seperti itu. Namun, ya, ada kaidah berikutnya. Yang ini bisa memotivasi kita, tapi ingat jangan menjadikan kaidah ini justru malah kita meremehkan perbuatan dosa. Di mana nanti di hari perhitungan tentang pahala dan dosa, bahwa Allah akan melipat gandakan setiap perbuatan kebaikan yang kita kerjakan minimal 10 kali lipat balasannya. Berbeda dengan perbuatan dosa, ya kalau kita berbuat satu dosa, ya satu dosa itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jadi perbedaannya itu. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat yang semisal. Jadi kalau kita misal bersedekah, ya maka seakan kita bersedekah 10 kali. Kalau misal kita, ini contoh saja ya, kalau misal kita melaksanakan sholat subuh hari ini, seakan kita melaksanakan sholat subuh sebanyak 10 kali. Itu minimal, Allah lipatkan menjadi 10. Nah, bagaimana jika seandainya kita mengerjakannya dengan sempurna? Kita hadirkan berbagai macam penyokong ibadah yang lainnya, misal kesempurnaan wudu kita, kesempurnaan ikhlas kita. Dan bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam hadis qudsinya menyebutkan tidak hanya 10 kali lipat, hingga 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Artinya ini bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Namun berbeda jika perbuatan yang kita kerjakan adalah dosa atau kemaksiatan. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan dosa ataupun kesalahan, maka fala yujza, tidaklah ia dibalas illa mithlaha, ya kecuali yang semisal. Allah enggak lipat gandakan. Coba kira-kira kalau hitungan balasannya seperti ini, yang zalim itu kita atau Allah? Hah? Yang zalim kita, jemaah. Kenapa kita bisa dikatakan zalim? Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun amat sedikit sekali kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Jadi kalau semalam saya membahas tafsir surat Al-Insan, Allah itu sampai menyebutkan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami yang memberikan petunjuk jalan kepada mereka. Namun ada di antara hamba Allah yang menjadi hamba yang syakiran, bersyukur. Wa imma kafura, dan ada yang menjadi hamba yang kufur. Dan Allah menggunakan kalimat, di kita membahas tentang bahasa. Allah sebut syakiran dengan bentuk isim fa'il biasa, yang maknanya bersyukur, orang yang bersyukur. Tapi ketika Allah menyebut kufur, kenapa Allah tidak menyebut dengan menggunakan isim fa'il biasa kafiro, tapi Allah sebut kafuro? Atau mungkin syakirannya Allah sebut syakuro, tapi Allah gunakan kalimat syakira. Karena Allah tahu hamba-hambanya itu tidak bisa maksimal dalam bersyukur kepadanya. Sehingga kalau Allah bebankan mereka yang kelak nanti akan mendapatkan surga Allah atau masuk ke dalam golongan orang-orang yang abrar, adalah orang-orang yang syakuro, yang pandai dalam bersyukur, yang rasa syukurnya itu besar, mereka sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun manusia yang bisa meraih derajat al-abrar dan bisa masuk surga Allah. Karena kita ini manusia lebih banyak kufurnya dibanding syukurnya, jemaah. Itu hikmahnya kenapa Allah hanya menggunakan kalimat syakir. Tapi saat Allah menggunakan kalimat kafir, Allah sebut kafuro. Artinya yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang siap diazab oleh Allah, yang kufurnya banyak. Sehingga yang kufurnya sedikit masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu identik sifatnya manusia, jemaah.
Jadi di mana letak kezaliman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Tidak ada. Kecuali kita sebagai manusia yang banyak berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah Maha tahu. Karena Allah yang menciptakan hambanya. Allah yang ciptakan kita. Jadi Allah tahu jamaah kita. Maka sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah ya. Dari poin-poin yang kita bahas ini, maka hendaklah bagi kita semua untuk introspeksi diri ya, agar kita tidak begitu mudah melakukan perbuatan dosa ya. Meskipun itu hanya masuk ke dalam golongan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar, dan bahkan yang sampai kita bisa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, waliyatubillah. Itu jangan sampai terjadi pada kita semua. Baik, mungkin hanya itu saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih berkaitan dengan masalah hisab. Karena kita belum membahas hisab itu apa saja. Karena hisab itu nanti ada dua, dan bagaimana Allah menghisab kita itu pun belum kita bahas. Wallahu taala alam. Baik, ada yang ditanyakan jamaah terkait dengan bahasan kita pagi ini? Silahkan. Assalamualaikum. Catatan amal dan dosa yang begitu panjang sejauh mata memandang. Lalu sampai saat ini kita dikasih kesempatan hidup, begitu takutnya kita, saking takutnya kita, lalu kita bertobat akan dosa-dosa kita yang lalu, tobat dengan tobatan yang sebenarnya, tobatan nasuha. Ya, semoga Allah mengampuni. Apakah ketika Allah mengampuni, kita masih ditunjukkan dosa-dosa kita yang kita sudah bertobat gitu, Ustaz? Jazakallah khairan. Tayyib. Ya. Di sini ada dua pandangan sebenarnya terkait dengan masalah dosa yang kita perbuat. Karena dalam surat Al-Mutaffifin itu Allah menyebutkan kitabum marqum. Ada catatan yang terpahat seperti relief. Artinya setiap dosa yang diperbuat hamba atau kebaikan yang diperbuat oleh hamba itu terpahat yang tidak bisa dihapus. Sehingga dosa itu masih ada. Kalau dosa itu dihapus dengan taubat kita, ya bagaimana Allah akan menimbang amal baik kita dengan perbuatan dosanya. Ya kan? Namun perbuatan dosa-dosa tersebut nanti akan dirubah menjadi kebaikan, sebab karena taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Nanti sebenarnya ada pembahasan sendiri Pak, ada di poin sendiri terkait dengan terkait dengan ini, masalah dosa itu nanti akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh. Akan diubah. Diubah bukan berarti dosanya dihilangkan. Ya. Sebab karena apa? Sebab karena hamba tersebut telah bertaubat atas perbuatan dosa itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau seandainya dosanya itu dihapus dengan amal soleh yang dikerjakan oleh hamba yang tersebut, ya maka tentunya nanti tidak ada lagi yaumul mizan, hari timbangan, nggak ada, ya kan? Karena yang tercantum adalah semua amal soleh yang kita timbang. Padahal di neraca timbangan itu ada berapa? Neraca timbangan itu ada berapa, Pak? Ada dua. Nggak ada neraca timbangan itu ada satu. Ya. Ada Ustadz nimbang emas kan cuma satu. Tapi ada pemberatnya tetap. Ya. Itu yang disebutkan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz terkait hisab atau hari perhitungan ini. Nanti masing-masing dari kita akan diperlihatkan amalnya, catatan amalnya, amal baik atau amal buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya coba kaitkan dengan ketetapan Allah yang Allah sudah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin ini penasaran saya aja, apakah catatan amal tersebut nanti akan sinkron dengan
ketetapan Allah yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu saja Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan catatan amal Pak, bahkan siapa yang menghuni surga dan yang menghuni neraka pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis yang ada kaitannya dengan takdir ini kan kaitannya dengan takdir, pembahasan tentang takdir. Maka kalau nggak salah sahabat Umar itu mengatakan, boleh nggak ya Rasulullah kita ini bersandar dengan takdir Allah seperti ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan, ya, berbuatlah. Artinya berbuatlah sesuai dengan cita-citamu. Cita-cita kita surga, ya maka kerjakanlah amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Dan taubatilah setiap dosa yang kita kerjakan, karena dosa-dosa ini akan menghambat kita untuk masuk surga. Kata Nabi, fakullun muyassarun, semua akan dimudahkan. Akan dimudahkan lima khuliqalahu. Man kana min ahlil jannah, siapa-siapa yang mereka sudah dikelompokkan masuk ke dalam surga, maka fasayuyassirullahu, Allah akan mudahkan dia jalannya ke surga. Wa man kana min ahlin nar, dan siapa yang Allah tetapkan dia menjadi penduduk neraka, maka Allah pun akan buat dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan dia ke neraka. Artinya begini, Allah pun akan biarkan dia melakukan perbuatan tersebut. Nah sekarang karena kita nggak tahu takdir yang menentukan kepada kita itu apa. Orang yang akalnya cerdas, Pak, pasti dia menginginkan cita-cita yang terbaik. Tentunya surga Allah. Gak ada orang yang bercita-cita di dunia ini misal jadi orang miskin. Semua pengen jadi seperti presiden misal. Semua pengen jadi orang kaya. Ini merupakan cita-cita orang-orang yang normal dan akalnya baik. Makanya kalau ada orang yang mengatakan gak apa-apa, gue jadi tamengnya neraka, berarti dia akalnya rusak. Karena fitrah manusia nggak menyukai sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Seperti itu. Nah sehingga ketika kita punya himmah ataupun keinginan atau cita-cita yang baik, seperti contohnya tadi kita ingin meraih surga Allah, maka Nabi sendiri menjelaskan Allah akan mudahkan jalan kita untuk menggapainya. Seperti itu. Makanya dalam hadis qudsi lain kan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu ya tergantung dengan prasangka hambaku. Jadi nggak perlu kita berprasangka bahwa kayaknya saya di neraka nih, nggak boleh. Insya Allah kita bisa masuk surga, maka dari situ Allah mudahkan kita jalannya untuk bisa masuk surga. Jadi seperti itu, Pak. Makanya kalau bicara tentang takdir itu kita nggak akan masuk. Ya. Apalagi ini semua sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak masuk, cuman sederhananya begini Pak, gak ada yang tahu ya hasil seseorang ya, kecuali ujian di dunia ya. Kalau di dunia tahu misal ujian sekolah ya. Kalau di dunia kan masih bisa disokok kasih duit aja, nilainya nanti gede ya 100 ya, berarti tahu kan gitu. Kalau untuk akhirat nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan apa yang akan terjadi setelah ini pun kita kan nggak tahu, Pak. Ya. Andaikan manusia itu tahu akan kejadian yang akan terjadi, entah 1 jam setelah ini ataupun 1 menit setelah ini, ya nggak ada manusia yang rugi. Ya nggak. Ya. Ketika dia ingin berinvestasi misalnya, wah, ya. Nanti investasi saya akan gagal, saya nggak jadi investasi lah. Nah.
Ketika dia ingin bekerja, misal masuk kerja sebuah perusahaan, karena dia tahu nanti bekerja di sini pasti saya akan gagal, saya jangan bekerja di sinilah. Kalau dia tahu saja 1 jam setelah keadaan dia sekarang, ya, kalau dia tahu saja, ya maka nggak ada kebaikan, nggak ada keburukan, nggak ada kesuksesan, nggak ada kegagalan, nggak ada dunia ini. Akan rusak tatanannya. Ya, sekali lagi kita tidak ada yang tahu, tapi akal sehat kita sesuai dengan fitrah kita, pasti kita sebagai manusia menginginkan kebaikan. Kita nggak ingin keburukan. Maka tentunya cita-cita kita himmatul ulia, ya, keinginan kita yang tertinggi itu adalah kita bisa meraih surga Allah. Dan dari situ masuk ke dalam hadis Nabi, fakullun muyassarun, semua akan dimudahkan oleh Allah lima khuliqalahu. Yang ahli jannah, Allah akan mudahkan kita untuk bisa meraih surganya. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini itu saja kali ya. Kita cukupkan. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.